Jumpa lagi dengan saya Rahel dalam online experience kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua, baik yang Kristen maupun yang bukan Kristen, yang sudah menyaksikan tayangan ini. Semoga tayangan ini dapat menjadi berkat untuk kita semua. Teman-teman, nggak kerasa nih, saat ini kita sudah berada di akhir bulan Januari 2021. Mungkin banyak di antara kita yang akan, sedang, atau bahkan sudah memulai terobosan yang baru untuk meraih cita-cita dan harapan kita di tahun ini. Baik itu dalam bidang usaha dan pekerjaan, sekolah, kuliah, pelayanan, atau bahkan rencana pertunangan dan pernikahan. Apapun rencana yang akan kita pikirkan, tetaplah bersandar dan berharap kepada Tuhan ya teman-teman. Karena menurut Amsal 19 ayat 21 berkata, banyaklah rintangan di dalam hati manusia, namun putusan Tuhanlah yang terlaksana. Sebentar kita akan menyaksikan Dali beserta dengan GCG Band Purwokerto yang akan menyanyikan sebuah lagu. Dilanjutkan dengan renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Elias Toko dari Surabaya yang tentunya akan sangat memberkati kita semua. Nah teman-teman, jangan kemana-mana ya, tetap stay di channel ini. Selamat menyaksikan dan Yesus memberkati. Kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan
hidup ini sudah jadi berkah. Halo semuanya, keluarga GCC di Purwokerto. What an honor buat saya bisa berbagi pada hari ini. Saya berdoa apa yang kita bahas bersama itu boleh membangun setiap kehidupan kita. Dan welcome kalau Anda orang yang sudah lama dalam kekristenan, welcome kalau Anda yang baru dalam kekristenan atau Anda bukan Kristen sekalipun, senang banget Anda bisa tuning in bersama-sama melalui channel GCC Purwokerto. Dan hari ini saya ingin mengawali bahwa di awal tahun baru, rata-rata semua orang itu mengharapkan sesuatu yang more. Salam-salam tahun baru yang saya dapat rata-rata itu berbicara tentang hey, have a more joy in 2021 atau more happiness di 2021, more wealth, kekayaan di 2021, more health, apalagi sekarang zamannya corona. So everyone is wishing everyone to have more in many things. Nah, hari ini saya juga kepingin ngebahas tentang more. Tapi more yang akan kita bahas ini bukan hanya more yang dibatasi oleh situasi. Ketika krisis maka kita having less joy. Ketika pandemik maka kita bisa mengalami kepanikan, ketakutan, dan kemudian happiness and joy itu rasanya bisa gone. Tapi yang akan kita bahas tentang more ini adalah more yang ketika corona datang lagi atau more yang ketika krisis datang dan kondisi bisa berubah-ubah. More apa yang bisa bertahan, yang bisa sustainable, bahkan growing, bahkan tidak tergoyahkan di dalam kita. Nah, apa yang akan saya bahas hari ini? Saya ingin mengajak kita membahas tentang ini, more gold. Sebagian Anda yang melihat foto ini Anda langsung kepikiran, wow, emas lebih banyak lagi di tahun 2021. Mungkin giwang emas lebih banyak, kalung emas lebih banyak, gelang emas lebih banyak. Apa yang akan kita bahas di hari ini? Nah, saya ingin mengajak kita melihat minggu ini more gold. Pembahasan yang saya ingin ajak kita lihat bersama dari Lukas pasal yang ke-15. Ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-10. Lukas pasal 15 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-10. Ya, saya ingin ajak kita baca bersama-sama dimanapun Anda berada, di ruang tamu Anda, di mungkin kamar tidur Anda sekarang, atau di rumah Anda masing-masing, atau Anda sedang dalam perjalanan traveling in your car, everywhere. Boleh kita lihat ini sama-sama kecuali Anda nyetir. Jangan membaca bersama-sama karena Anda bisa nabrak. So, yuk kita baca yang bisa dimanapun Anda berada. Ya. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Ayat selanjutnya, dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Selanjutnya, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Tuhan karena satu orang berdosa yang bertobat. Ngebahas apa sih ini? Dan apa yang akan kita pelajarin dari perikop ini? Ada beberapa hal. Yang pertama yang saya ingin ajak kita lihat, biar ini jadi reminder buat kita. Di musim seperti ini, di kondisi seperti ini, di momen yang mungkin tidak seperti yang biasanya kita jalani. Boleh gak saya mengingatkan kita dari perikop ini? Yang pertama adalah gini, setiap orang itu berharga bagi Tuhan. Semua orang, everyone is valuable to God. Di ayat yang ke-8 tadi dikatakan ilustrasi yang dipakai adalah gini, perempuan yang kehilangan dirham. Anda yang lama, Anda yang baru, kalau Anda lama Anda sudah tahu, Anda yang baru mungkin bertanya, apakah itu dirham? Dirham itu adalah ini, koin logam emas. Nah, beberapa translation menyebutnya silver coin, beberapa Bible study books menyebutnya gold coins.
Nah, ketika Anda mendengar kata ini, koin logam emas, sebagian Anda di hari ini Anda mikirnya mungkin emas lantaan atau emas antam Anda ya. Tapi cerita dirham di waktu itu, kalau saya boleh ajak kita melihat sedikit konteksnya adalah gini. Orang yang menikah, pria akan memberi 10 koin logam emas kepada mempelai wanitanya. Dan itu diberikan sebagai apa? Sebagai tanda kesakralan pernikahan mereka. Dan wanita atau mempelai wanita itu kadang akan menggunakannya baik di acara-acara, di event-event sebagai tanda bahwa dia ada dalam sebuah sacred relationship. Dan juga ketika dia menggunakannya artinya dia menunjukkan begini, she's taking a sacred care dengan 10 koin logam emas itu. Dan tidak jarang dirham ini diberikan gini sebagai warisan turun-temurun. Walaupun di konteks itu nggak diceritain apakah ini warisan dari mamanya atau emaknya atau makconya atau makconya lagi nggak diceritakan. Tapi berbicara tentang dirham yang hilang di zaman itu bisa consider atau diasumsikan sebagai gini, unfaithful to the marriage, to the sacred relationship. Nah, dari gambaran ini, apa sih kabar baiknya atau kabar anugerahnya buat Anda dan saya? Ini the great news. Anda siap-siap dimanapun Anda menonton, siap-siap, this is the great news. Demikian juga gini, ketika satu orang berdosa bertobat. Atau juga gini, kita semua orang yang pernah berdosa atau enggak sempurna ini, dengan ketidaksempurnaan kita itu digambarkan sebagai ini, sesuatu yang berharga alias gini, koin logam emas alias ini gold. Bahkan melalui gambar dirham ini kita tuh digambarkan gini, in relationship, in sacred relationship with the Almighty, the perfect, the holy God. Kita yang invaluable dianggap valuable oleh Tuhan. Kita orang yang biasa tapi dianggap penting oleh Tuhan. Bahkan bagi kita yang sudah lama di gereja, kalau Anda lama, Anda yang baru, Anda bisa memperhatikan ini. Di Lukas 15 ada 3 ilustrasi. Yang pertama tentang ini, domba yang hilang. Domba yang hilang itu dari 100 domba hilang 1. 100:1 artinya apa? 100:1 itu harusnya sesuatu yang replaceable, yang dapat tergantikan. Tapi kemudian ini ditambahkan lagi, ilustrasi berikut memberitahu kita gini, dirham hilang. 10 dirham hilang 1, kalau tadi 100:1 ini 10:1, itu memberitahu kita apa? Bahwa kita ini walaupun replaceable, kita dianggap ini valuable dan penting di hadapan Tuhan. Dan kemudian ilustrasinya memberikan penekanan yang lebih dahsyat lagi, anak yang terhilang. Perbandingannya dari 100:1, 10:1 sampai ini menjadi 1:1. Ini memberitahu kita apa? Memberitahu Anda dan saya di musim seperti ini sekalipun, di momen yang rasanya kayak gak menentu banget, di momen yang rasanya seperti kayak ini bakal seperti apa ini? Biar konteks ini mengingatkan kita bahwa gini, 1:1 orang kita itu spesial di hadapan Tuhan. Dan kalau saya boleh ringkas Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Anda menonton ini, siapapun Anda, Kristen atau bukan Kristen atau baru dalam kekristenan, perhatikan ini, kita yang harusnya replaceable di antara miliaran orang di dunia ini. Tapi ini kabar anugerah, Tuhan memilih membuat kita valuable. Dan Dia memandang Anda dan saya precious dan spesial di matanya. So ketika kita membahas tentang more gold, kenapa saya beri judul more gold? Karena ini loh, karena Tuhan itu menganggap kita itu berharga seperti emas. Dan Dia begitu mencintai kita dalam kondisi apapun di momen ini, supaya kita juga bisa mencintai sesama kita. So yang pertama yang bisa kita pelajarin, yang bisa mengingatkan hati kita, mengingatkan pikiran kita bahkan di momen ini, dalam kondisi yang mungkin bagi sebagian kita gak mengenakkan. Dan Anda mungkin jiwa Anda berkata, Tuhan sampai kapan? Tuhan, do you care? Hey, biarkan ini mengingatkan kita bahwa gini, Tuhan itu memandang kita begitu berharga dan spesial. Yang kedua yang bisa kita lihat dari cerita ini, yang bisa kita pelajarin adalah ini. Semua orang itu layak dicari oleh Tuhan. Ayat yang ke-8 itu menggambarkan gini. Perempuan ini, dia menyalakan pelita yaitu penerangan.
Kemudian apa yang dia lakukan? Dia menyapu rumah. Dia mencari dengan cermat selanjutnya. Bukan dengan asal-asalan tapi dengan cermat. Sampai apa? Ia menemukannya. Nah, ketika Anda membaca cerita ini, ketika saya membacanya, saya bisa merasakan gini, ada kayak deeply care dari perempuan ini tentang dirham berharganya yang hilang. Kayak rasanya harus ketemu banget, harus dicari banget. Rasanya sampai kayak pokoknya harus ketemu, pokoknya jangan sampai hilang, ada deeply care. Bahkan saya bisa merasakan kayak gini, ada kayak apa ya, how anxious perempuan ini. Begitu gelisahnya perempuan ini, pokoknya jangan hilang dan harus sampai ketemu dirham yang berharga ini. Gambaran ini tahu nggak? Ini kabar baiknya buat Anda dan saya. Perhatikan ini, kita semua perlu menangkap ini baik-baik. Ini juga gambaran ini. Ketika Anda dan saya terhilang, bagaimana dalam ketidaksempurnaan kita, Tuhan itu begitu peduli terhadap kita. Deeply care tentang Anda dan saya. Bukan Tuhan punya anxiety, bukan Tuhan punya kegelisahan, enggak. Tapi ini menunjukkan betapa gini, Tuhan itu benar-benar ingin menemukan kita. Saya membayangkan gini, kalau perempuan ini dia harus menyalakan penerangan. Berarti tempat yang gelap-gelap sekalipun dia akan datangin. Kalau perempuan ini dia harus sampai menyapu, membersihkan, dia cari di sudut-sudut yang mungkin enggak biasanya. Saya membayangkan gini, ini gambaran bagaimana Tuhan dia datang termasuk ke dunia yang gelap ini. Dialah terang untuk apa? Menemukan kehidupan Anda dan saya. Nah, dari Lukas 15 ini, kalau kita bisa perhatikan, mulai dari domba yang hilang 100:1, kemudian dirham yang hilang 10:1, kemudian anak hilang 1:1. Walaupun replaceable, kemudian dianggap valuable, dianggap special. Tapi ini yang saya juga temukan, ada satu kesamaan dari 3 cerita ini. Apa kesamaannya? Kesamaannya adalah gini, semuanya dicari. This is the good news buat Anda dan saya, dimanapun Anda menonton ini hari ini. Ini gambaran tentang ini, kita semua juga dicari oleh Tuhan. Ketika perempuan ini digambarkan, dia menyalakan penerangan, dia mencari dengan cermat sampai ketemu. Tahu nggak? Tuhan juga dengan cermat will do anything the best he can untuk menemukan Anda dan saya. Makanya dia sampai turun ke dunia. Dia rela jadi bayi yang hina. Bahkan dia rela untuk naik di atas kayu salib yang hina. Untuk apa? Untuk supaya kita dapat ditemukan oleh cintanya yang luar biasa. Bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita melihat ilustrasi tentang domba hilang. Kalau saya boleh tambahkan sedikit. Domba itu adalah binatang yang bodoh. Dia nggak bisa menyelamatkan dirinya. Beda dengan anjing. Kalau anjing dia dipanggil, hey doggy, 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 dia akan ikut. Kalau domba, dia nggak akan ngerti tentang hal itu. So, itulah gambaran kita ini manusia yang, mohon maaf ya, kita ini bodoh. We cannot save ourselves. Tapi kita bersyukur, God save us by His grace. Dan ini menunjukkan apa? Dia gembala yang akan terus menolong kita, akan terus menuntun kita, dia akan terus memimpin kita melewati situasi 2020, melewati situasi 2021, bahkan 2022. Let's be so secure untuk kita bisa menyadari kita punya gembala yang baik. Yes, kita ini domba yang terbatas, mungkin kita dungu, kita nggak punya kepandaian apapun, tapi kita perlu tahu kita punya gembala yang baik, yang akan menuntun kita, yang mencintai kita, dan akan mencari setiap kehidupan kita. Yang ketiga, yang bisa kita pelajarin dari cerita ini adalah gini. Simple, tapi ini menguatkan jiwa kita di momen seperti ini. God loves everyone. Kalau sebagian kita mungkin tanya, Tuhan, mungkin jiwa Anda atau iman pengharapan Anda di momen 2020-2021 tergoncang. Anda mungkin wondering atau Anda mungkin sempat berpikir, apakah Tuhan tuh cinta gak ya sama aku? Apakah Tuhan tuh peduli sama aku? Well, hari ini biarkan perikop ini menjelaskan kepada kita itu berharga.
Kita dicari oleh Tuhan. Karena apa? Karena God loves us. Dia cinta kita semua. Ayat yang ke-9 ngasih kita gambaran. Ayat yang ke-9, kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Ini Yesus, dia kasih kita gambaran. Yesus yang adalah warga surga. Dia kasih gambaran gini, hey kamu orang dunia, kamu mau tahu gak sih? Apa yang bikin surga happy? Apa yang bikin surga bersukacita? Do you want to know apa yang being celebrated di surga? Apa yang dirayakan di surga? Yesus yang warga surga, dia kasih tahu ini ya yang dirayakan di surga. Let me tell you, ketika satu orang berdosa bertobat. Wow. Kenyataannya bahwa gini, setiap orang berharga di hadapan Tuhan. Setiap kita ini dicari oleh Tuhan karena apa? Because He loves us. Karena Dia mencintai setiap kita. Nah oleh sebab itu, kalau Anda masih bisa bernafas hari ini, kalau Anda masih bisa bernafas besok, every day, itu undangan Tuhan untuk apa? Ngajak kita terus bertobat, kembali menyadari He loves us so much. Saudara, ketika Anda membaca ini, seandainya nih, cincin pernikahan kita itu hilang. Dan kemudian kita cari sampai dapat, dan kemudian kita temukan. Apakah kita akan mengadakan pesta makan-makan karena menemuin cincin itu? Kalau di budaya kita Indonesia mungkin gini, ya udahlah hilang beli lagi. Biar toko emas di Purwokerto semuanya makin laku, bener kan? Tapi coba Anda bayangin, ini yang dia koin berharganya dia atau dirham dia itu hilang, dan ketika dia temukan, mereka merayakan, undang tetangganya, undang kawan-kawannya. Itu gambaran betapa Tuhan cinta kita. Dia membuat kita begitu spesial. Dan ketika kita ditemukan oleh Tuhan, come on, God is celebrating for us. Sehingga dari 3 ilustrasi yang ada di Lukas 15, kita itu bisa benar-benar memahami cintanya Tuhan. Domba hilang 100 banding 1. Dia itu cinta kita walaupun kita ini mudah untuk di-replace, digantikan. Atau dirham hilang 10 banding 1. Dia cinta kita dan dia memilih untuk membuat Anda dan saya berharga di hadapan Tuhan. Bukan karena kita baik maka kita layak dianggap berharga. Bukan karena perbuatan kita kemudian kita dianggap layak untuk bisa berharga di hadapan Tuhan. No, sebelum kita ngerti apa-apa, bahkan sebelum kita lahir, sebelum kita punya conscious sekalipun, Tuhan udah memilih untuk membuat kita berharga. Makanya dia mati di atas kayu salib. Anak hilang 1 banding 1, ini bicara apa? Boleh semua mata lihat ke layar. Ini mengingatkan Anda dan saya gini. He loves you personally. Dia cinta Anda dengan sangat personal. Nama demi nama. Setiap rambut yang ada di kepala Anda. Mungkin setiap rambut alis Anda, Bapak Ibu Saudara sekalian. Atau mungkin setiap kumis Anda. He loves you personally. Ketika Anda mendengar ini, Anda yang baru, Anda yang lama, Anda yang bukan Kristen sekalipun, Anda mungkin berkata, wow, amazing God, baik banget Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah gini, what should we do? Apa yang harus kita lakukan? Aplikasinya apa untuk meresponi kabar anugerah ini? Kalau saya boleh bilang, respon terbaik bukan cuman kayak, wow, thank you God, you're so good to me. Bukan cuman kayak gitu, kayak wow God, amazing grace, thank you for loving me. Well, kalau saya boleh bilang itu egonya masih gede banget di sana. Selfishnya masih tinggi banget di sana. Ya seperti anak-anak kita. Kalau dia kepingin banget punya handphone, kemudian kita kasih dia handphone, dia kayak thank you dad, you're so kind for me because I got what I want, because you answer what I want. So egonya masih gede banget. Nah ini buat kita yang ngaku Kristen lama, yang sudah paham begitu banyak tentang Alkitab, atau yang bukan Kristen sekalipun, dan Anda nanya apa sih yang Tuhan mau dari ilustrasi dirham ini. Ini yang saya bayangkan, the best response yang Yesus mau dari cerita ini bukan cuma wow thank you God you're so good to me. Tapi the best response yang Yesus mau dari cerita ilustrasi yang dia berikan
Dan ini yang jadi aplikasi kita hari ini adalah ini. Simple, you ready? Loving more like Jesus. Mengasihi seperti Yesus lebih lagi. Karena gini, semua orang berharga bagi Yesus, maka perhatikan ini, semua orang juga berharga bagi kita. Mungkin mereka gak sepandangan politik dengan kita, mungkin mereka gak sepandangan Alkitab termasuk dengan kita, atau mereka mungkin gak sepandangan kepercayaan dengan kita. Karena semua orang berharga bagi Yesus, maka semua orang berharga bagi kita. Karena semua orang dicari Tuhan, maka gini, kita juga cari orang-orang yang dicari Tuhan. Karena semua orang dicintai Tuhan, maka kita juga mencintai sesama seperti Yesus mencintai mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, kesadaran kita dicintai Tuhan, itu yang memampukan kita bisa gini, mencintai sesama. Boleh gak kita bikin gimmick simple aja? Boleh Anda bikin tangan Anda gini, ini kan seperti love gitu ya. Saya yakin orang Purwokerto tahu ini. Kalau Anda bikin ini ya boleh. Saya mungkin gak bisa lihat Anda ya, dimanapun Anda berada, boleh tangan Anda gini. Love everyone. Simple aja. Bisa kita lakuin ini supaya Anda gak lupa apa yang kita bahas. Love everyone. Boleh lagi ya sama-sama ya. Love everyone. One more time dimanapun Anda berada. Yang lagi makan gudeg taruh dulu. Love everyone. Karena apa? Kalau 100 banding 1 yang terhilang dicari, kita pun mencari yang terhilang. Kalau 10 banding 1 wujud kita dihargai Tuhan, maka kita juga menghargai sesama kita. Kalau 1 banding 1 sekalipun, karena Yesus personally loving us, maka kita juga bisa personally loving other people. Boleh gak saya ngajak kita merenungkan gini, bahwa ukuran diberkati itu bukan, apalagi ketika kita ikut Yesus, ukuran diberkati bukan hanya orang miskin jadi kaya, atau enggak ada duit jadi ada duit, atau sakit menjadi sembuh. Enggak, karena banyak orang Kristen kita masih melihatnya tuh seperti gitu. Tapi perhatikan gini, kalau cuma miskin jadi kaya, enggak ada duit jadi ada duit, sakit sembuh, mohon maaf, iblis juga bisa loh bikin itu, si jahat juga bisa lakuin itu. Tapi diberkati yang si jahat enggak bisa. Perhatikan ini, siap-siap ya. Yang si jahat gak bisa lakuin adalah gini. Ketika orang pelit berkemurahan. Come on. Ketika pendendam itu jadi mengampuni. Ketika orang yang insecure hatinya jadi orang yang secure buat orang lain. Orang yang iri hati jadi punya hati yang luas. Penipu jadi menjadi orang yang jujur. Ketika ini karakter makin diubahkan, semakin seperti Yesus. Itu yang si jahat gak bisa kasih. Dan ini juga yang si jahat gak bisa lakuin ketika kita loving more like Jesus. Love everyone. Boleh sama-sama lagi? Love. Jangan kena muka istrinya atau suaminya. Love everyone. Ini yang si jahat gak bisa kasih. Kalau saya boleh akhirin gini. Those who experience God the best, love people the most. Kita semua mau more. New Year, more happiness, more joy, more health, more wealth, more everything. Tapi apa sih more? Yang ketika krisis datang, corona datang, tapi ini gak akan terkalahkan oleh situasi. Bahkan it can grow and sustainable. Bahkan melewati pandemik demi pandemik. Sekali lagi, bukan hanya materi, bukan hanya kekayaan dunia, bukan. Tapi kalau Anda Kristen, this is more yang Yesus mau. More than everything. Dan ini yang sustainable. Adalah ini, loving more like Jesus. Karena sekali lagi, those who experience God the best will love people the most. God bless you GCC Purwokerto. Saya berdoa minggu ini, kita semua will love more like Jesus. God bless you. Nah teman-teman, kita sudah menyaksikan pujian dari Bali dan Jijiban Purwokerto nih yang seru-seru banget ya. Dan kita juga sudah mendengarkan renungan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pastor Elia Sutopo, yang pastinya sangat memberkati kita semua. Nah teman-teman, kami juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semua
semua yang sudah memberikan persembahan. Semoga Tuhan Yesus memberkati apa yang menjadi usaha dan pekerjaan Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, bisa langsung mentransfer ke nomor rekening yang telah tertera di layar, atau langsung ke kotak persembahan yang telah tersedia di gereja. Teman-teman, jangan lupa ya, tetap patuhi protokol kesehatan yang ada, dan kita memakai masker saat harus berada di luar rumah, mencuci tangan dengan sabun, dan menghindari kerumunan. Sayangi diri Anda, keluarga Anda, dan teman-teman Anda. Saya Rahel, sampai jumpa dalam ibadah online Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati. Hidup ini sudah jadi berkah.